Alhamdulillah sobat keluarga muslim dan juga sahabat dari salah kita sudah kembali lagi. Nah, di pembahasan kita tentang suara iblis, tadi sudah bisa kita simpulkan bahwa suara iblis yang bertebaran yang dimaksud ini adalah lagu ya, lagu atau musik-musik ya. Alhamdulillah Mat. Ya. Untuk itu kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami, silakan jangan sungkan-sungkan dan jangan segan-segan hubungi kami di 0617944282. Ya, atau Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ya di 085271153456 ya. Kita tunggu Ya. nih. Ya, kita baca SMS. Silakan. Boleh nih ya. Iya. Ntar lo. Ya, ini nampaknya agak di luar tema nih Pak Ustadz. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya, kita baca nih Ustadz ya. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari hamba Allah di Siantar nih Ustadz. Mana tadi dia? Oh, ini dia. Ustadz, Bapak mau tanya nih, kalau sholat duduk ke tahiyat awal, lalu membaca at-tahiyatul sampai habis dan membaca sholawat. Nah, itu baca sholawat semua dibaca atau separuh aja nih Ustadz, lalu berdiri ke rakaat ketiga nih Ustadz. Oke. Ya, terima kasih kepada Bapak ya untuk baca selawat ketika di tahiyat pertama. Pertama, kalau kita lihat para ulama di mazhab fikih misalnya berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan bahwasanya pada tahiyat pertama itu tidak dibaca selawat. Ya, tidak dibaca selawat. Salah satu contoh misalnya Imam Syafi'i qaulul qadim. Ya, sebelum nanti ke Mesir, Imam Syafi'i kemudian dia berubah menjadi dikatakan adalah bentuk dari wajib sholat. Ketika ketinggalan maka sujud sahwi. Nah, begitu juga misalnya Imam Ahmad dan Imam Malik dikatakan adalah tidak dibaca. Akan tetapi sebagian ulama lain dikatakan adalah dibaca. Karena banyaknya dalil dan salawat itu adalah bentuk daripada rukunnya sholat kan. Bentuk dari rukun sholat. Maka yang kuat di sini adalah disunnahkan untuk dibaca. Apakah sampai lengkap sampai innaka hamidum majid atau separuh, maka dikatakan baca selawat sempurna. Tidak menggunakan innaka hamidum majid juga boleh. Nah itu boleh. Tanpa menggunakan innaka hamidum majid. Wallahu ta'ala misal. Sampai selawat Ibrahim juga Ustadz. Iya. Ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Oke, Ustadz. Ya, ada penelpon kita sapa terlebih dahulu Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Nurbaina Pak Ustadz di Sumatera Utara. Ibu Nurbaina Sumatera Utara. Silakan Ibu. Pertanyaannya singkat aja. Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustadz, apakah sebuah iklan bisa mempengaruhi dengan kondisi radio tersebut Pak Ustadz yang sedang rusak? Ibu mohon maaf Bu, suaranya bisa suaranya bisa dibesarkan lagi Bu. Oh, putus-putus. Enggak, pelan sekali Bu. Gini, apakah sebuah iklan bisa mempengaruhi dengan kondisi radio yang sedang rusak Pak Ustadz? Sebab iklan tersebut membilangkan radio nanti terus rusak gitu Ustadz. Mohon penjelasannya Pak Ustadz ya. Oke. Syukran Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa ditangkap Ustadz. Ya, ini yang bikin iklan. Ada sebuah iklan bisa nggak mempengaruhi ke sesuatu gitu misalnya. Iklannya radionya rusak misalnya gitu. Terakhir itu bagian dari doa mungkin. Iya, tiba-tiba radionya jadi rusak. Gitu. Kalau Ustadz tanya siapa bikin skripnya mungkin selalu. Yang mana iklan yang buat yang radio rusak? Mungkin nggak ada maksudnya ada iklan yang menjelaskan tentang radio rusak. Iya. Kemudian berefek kepada radio rusak. Iya betul. Ya mungkin ini radio risalah kali ini maksudnya. Pertama Ibu ya. Kalau lihat juga iklan, nggak mungkin kemudian setiap iklan yang ketika berbicara tentang radio rusak kemudian jadi rusak. Ya, itu bukan satu sebab. Mungkin ada teknis ya, gangguan teknis di radio-radio itu yang kemudian menjadi rusak. Jangan kemudian tidak ada hubungan sebab akibat antara radio cerita radio rusak pada iklan, kemudian radionya jadi rusak. Nah itu nggak ada hubungan sebab akibat, ini bentuk seperti tatoyur. Iya. Jadi Allah Ta'ala musawab. Mungkin ini teknis ya. Iya betul. Memang teknis ya. Aku pikir-pikir mana iklanku yang bilang radio rusak Om Miring. Radio tutup ada. Radio tutup ada.
Mungkin gitu Mas Sul. Kalau Jadi yang kita baca diterima SMS lagi. dulu Bang Biring ya. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya barakallahu fikum. Ustaz, Waalaikumsalam. bagaimana dengan nada dering di HP yang digunakan untuk nada sambung panggilan nih Ustaz? Apakah itu termasuk yang dilarang dan bagaimana untuk menghindarinya Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, terima kasih buat Bapak penanya. Masalah nada dering ya, ini yang selalu ya. Kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang di masjid-masjid kita dapatkan nada dering, misalnya lagu, dangdut, dan sebagainya. Iya. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, bunyi dari HP, dari kantong, dangdut, dan sebagainya. Dan ini mengganggu. Bukan saja secara hukum itu tidak boleh, akan tetapi juga mengganggu. Maka kemudian kita harus smart juga sebagai seorang muslim, harus pintar dalam memilih nada dering. Maka carilah nada-nada yang normal dia, seperti nada telepon ya, sambungan telepon dan sebagainya. Cukuplah itu, biarpun kita katakan itu tidak baik ataupun nadanya tidak keren dan lain sebagainya, maka tempatkanlah kita kemudian bagaimana bertakwa kepada Allah. Bukan pilihannya kita lebih nyaman atau kita lebih enak atau kita lebih suka, akan tetapi itu melanggar atau tidak. Maka pilihlah nada-nada yang kemudian tidak berbentuk lagu, musik dan sebagainya. Akan tetapi carilah kemudian nada-nada panggilan biasa saja yang normal. Agar apa? Agar kita lebih atqa, lebih selamat dan lebih suci hati kita dari perbuatan maksiat. Oke, Allah Masya ta'ala Allah. bersama. Terima kasih banyak Ustaz. Kan antum bisa pilih nada yang ibaratnya suara-suara yang mudah gitu, atau rekam sendiri, susu kedelai gitu. Promosi. Sebagai hiburan juga kan begitu Mas Ustaz. Iya. Ya, boleh Ustaz kalau pakai apa suara-suara hewan misalnya gitu Ustaz. Boleh, suara hewan, suara air misalnya kan, Iya, atau Ustaz. suara apa ya, suara burung ya, kadang-kadang suara burung, atau assalamualaikum boleh. Yang penting kita menjauhi dari suara musik ya, Iya, suara betul, musik betul. yang jelas ataupun lagu-lagu. Oh, Iya, gitu. iya. Ya dah, alhamdulillah terima kasih Ustaz atas jawabannya dan kembali kita ajak nih Bang Biring. Iya betul. Ya, Silakan sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah, silakan di 0617944282. Ya, atau Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS di 085271153456. Masya Allah. Ini ada timbul pertanyaan Pak Ustadz ya tentang musik ini terkhusus untuk anak-anak. Bahwa boneka ya kan, yang itu dibolehkan untuk anak-anak sebagai mainan mereka. Lalu ada yang mungkin mengambil istimbat dari sana bahwa musik untuk anak-anak, untuk merangsang mungkin ada teori-teori lain otak mereka supaya cerdas dan lain sebagainya, menghalalkan dari segi itu Ustaz. Ini untuk anak-anak gitu. Iya. Ya tetap saja ketika penggunaan musik, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwa dengan sesuai kadar kemampuan. Dalam artian semampu mana kita untuk menjauhi apa-apa yang dilarang atau menjalankan semua yang diperintahkan. Nah, kadar kemampuan ini dituntut. Dalam artian kita mau mendidik anak. Siapa bilang ini teori yang kemudian satu teori yang kemudian ditawarkan kepada kaum muslimin agar apa? Agar merusak kaum muslimin pada asalnya. Kenapa sih kemudian kita terbuai menyatakan bahwasanya pola edukasi atau pendidikan anak itu harus dengan lagu? Nggak mesti. Dan itu siapa yang mengatakan dan siapa yang kemudian menyuntikkan kepada kaum muslimin agar mereka itu mau terbawa kepada satu yang keharaman. Nah itu dia. Kalau contoh gini, kita harus benar-benar meyakini bahwasanya lagu itu diharamkan. Contoh, kita katakan kita ini melihat kepada sudut pandang para ulama. Dari ulama 4, baik Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah misalnya, tidak ada satu di antara mereka pun yang menghalalkan ini. Nah kalau kita lihat peristiwa, bagaimana kemudian ulama-ulama kontemporer, dia menghalalkan musik atau lagu-laguan ini bagaimana peristiwanya? Kalau kita lihat literatur para ulama-ulama salaf, ya kan, para sahabat, tabi dan tabiin, bahkan ulama masyhur yang 4 tadi saya katakan, semuanya mengatakan ini tidak boleh, haram. Semuanya haram, mengatakan haram. Nah yang boleh itu siapa? Cuman salah seorang ulama yang kemudian belakangan namanya Daud Zahiri. Ya kan? Daud Zahiri ini yang kemudian membolehkan. Nah itulah para ulama yang kontemporer sekarang pasti merujuknya kepada
Daud Zahiri ini, Iya. ya kan? Nah, ini dia dalam kita menghargai dia sebagai ulama dan ijtihadnya kita hargai. Akan tetapi dia mengatakan tidak ada satu dalil pun yang sahih. Ibnu Hazm atau Daud Zahiri mengatakan tidak ada satu dalil pun hadis yang sahih. Karena dia memang kalau kita lihat literasi dia ini bukan sebagai pakar hadis. Bukan pakar hadis. Dia memang ulama fikih tapi bukan pakar hadis. Dia mengatakan tidak ada satu dalil pun yang sahih. Sementara dalil yang kita dapatkan masalah lagu ini, masalah alat musik ini dikatakan itu dalil yang sahih. Yang saya sebutkan tadi adalah Sahih Bukhari. Iya, Yang dikatakan secara muttafaq hadis-hadis ini benar dan sahih. Iya. Maka dikatakan pendapat ini yang disadur oleh ulama-ulama yang kekinian yang menyatakan bolehnya musik Islam dan sebagainya, itu kemudian secara pendapat mereka merujuk kepada satu, yaitu Zahiri. Oke, Nah, itu Masya dia. Allah. Allah Ta'ala musta'an. Jadi ini untuk kaum muslimin yang masih berdalil dengan ulama kita Zahiri ya, Ibnu Hazm, jangan cuma di perkara itu dipelajari. Iya. Coba dipelajari di perkara nazor, ya kan? Serem banget. Ustaz. Iya, pertanyaan kembali nih Ustaz. Iya. Saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. barakallahu fikum. Nah, Ustaz, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah itu disambut dengan rebana dan tola al badru dan seterusnya. Nah, Ya. bolehkah kita melakukan hal itu untuk menyambut tamu yang dianggap spesial nih Ustaz? Iya. Ya, terima kasih. Itu pertama yang kita istimbat adalah menggunakan alat musik. Tadi kita katakan tola al badru adalah dengan rebana dan itu boleh. Dan itu para ulama sepakat dan itu boleh, ya kan? Kemudian dilihat kepada syair yang kita bacakan adalah seperti tola al badru alaina, ya kan? Itu adalah syair yang kemudian tidak mengajak kepada kemaksiatan, kepada percintaan dan sebagainya. Dan itu diperbolehkan secara syair. Jadi bukan kemudian Islam juga mengharamkan mutlak, bukan. Ya kan, kepada syair. Karena kalau kita lihat syair bahwasanya Imam Syafi'i itu banyak syairnya, ya kan? Iya, betul. Syair-syair yang kemudian mengajak kepada keagamaan Islam, kepada semangat, itu bolehkah? Boleh. Yang bermasalah kan, yang senantiasa bermasalah adalah pertama musiknya. Musiknya apakah menggunakan duf, rebana? Katanya enggak, menggunakan gitar, kemudian menggunakan piano, biola dan sebagainya. Maka secara mutlak ini haram. Ketika bercampur, yang baik syairnya kemudian bercampur dengan alat yang musik yang haram, maka menjadi tetap haram. Ini sama juga kita minum, misalnya minum tua dengan air putih campur sedikit, boleh enggak? Tetap saja pada hukumnya zatnya tetap haram karena bercampur antara hak dengan batil. Kita minum, kita sholat agar lebih khusyuk, kita sambil mabuk, boleh enggak? Boleh. Tetap saja biar alasan ikhlas, lebih khusyuk, lebih takut kepada Allah, enggak saja, karena dia satu yang haram. Nah, itu juga bolehkah kemudian kita menyambut tamu secara hukum? Boleh. Kita baca Tola al-Badru, biarpun ini peristiwa ini adalah pada saat ketika Nabi datang, ya. Secara hukum bolehkah kita nyanyikan lagu ini? Boleh, ya, tanpa dengan alat musik. Tanpa alat musik. Dengan duf boleh. Allah Ta'ala musik. Masya Allah ya. Bang Biring datang gitu kan. Tola al-badru. Janganlah. Ya, saya bacakan lagi pertanyaan Ustaz. Iya. Mumpung semangat nih saya baca nih. Masya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya berada di grup Qosidah dan Oh, saya Masya Allah. diundang untuk meresmikan masjid baru nih Ustaz. Nah, apakah masjid itu baik untuk ibadah nih Ustaz? Tapi alhamdulillah saya sekarang sudah meninggalkannya, dari Aisyah di Lampung. Alhamdulillah. Masjidnya. Masjidnya Pertanyaannya adalah dulu diresmikan nih Ustaz. Oke. Meresmikannya pakai Qosidah. Qosidah. Dung, Iya. dung, dung. Nah, kira-kira boleh nggak Ustaz? Nah, pertama yang harus dilihat adalah duf, ya. Karena yang diperbolehkan itu ada duf. Duf itu adalah seperti apa ya, alat qosidah sekarang, tapi kemudian ini ada pencampuran juga. Kita lihat beberapa alat-alat qosidah yang kemudian campur, ada ditambah nanti dengan seruling, ada dicampur dengan alat-alat musik lain. Ketika dicampur tetap saja tidak boleh hukumnya. Yes. Dicampur tidak boleh. Nah, kapankah kita boleh menyanyikan itu dalam peristiwa-peristiwa, baik itu seperti Id, Lebaran, kemudian ada acara-acara, itu bolehkah? Boleh.
Cara bolehkah? Boleh. Nah, tapi kemudian jangan ini jadi satu kegiatan yang rutin setiap hari. Jangan kegiatan yang rutin. Dan ulama juga nggak menganjurkan untuk setiap hari kita nyanyi, dengarkan nyanyi. Karena ini menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Yang bermanfaat adalah kita menyibukkan diri dengan Al-Quran, Iya. dengan mentadaburi Al-Quran dan sebagainya. Jadi ketika kita lakukan pada peristiwa-peristiwa tertentu, seperti dikatakan Rasulullah itu ketika Id, Lebaran, kadang-kadang dipanggil anak-anak, wanita kecil, kemudian disuruh bersair, bersenandung. Nah, menggunakan apa? Menggunakan duf. Bolehkah? Boleh. Jadi bolehkah kemudian peresmian masjid? Boleh, secara hukum boleh. Namun yang harus diperhatikan adalah tidak ada ini syair yang tidak benar. Yang kedua adalah tidak ada tercampur alat musik yang lain. Karena kadang-kadang mohon maaf nih qasidah dan sebagainya, nanti setelah habis lagu Islami, siapa itu lagu-lagu dangdut tetap saja dibawa, baik di masjid dan sebagainya. Wallahu ta'ala bisawab. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya. Mungkin kita jeda terlebih dahulu. Boleh lah. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali Pak Ustadz. Insya Allah. Iya. Jadi sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah, nanti di segmen ketiga kami ajak Anda bergabung kembali bersama kami. Silakan di 0617944282. Ya, atau Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS di Ya. 085271153456. Jangan kemana-mana, insya Allah kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.